Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Lili, anak-anakku semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu bab mengenai bahayanya miras terhadap diri kita atau terhadap manusia, atau menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatihah agar nantinya kita diberikan berkah, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa setelah ini kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Presensinya diisi biar nantinya senantiasa terrekap ketika kalian mengisi pembelajaran, mengisi absensi pembelajaran. Oke anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah bab yang kedua. Ini akan kita bahas kurang lebih 2 kali pertemuan. Berarti pertemuan pada kali ini dan pertemuan yang minggu yang akan datang. Menghindari minuman keras. Kenapa kok sampai dihindari? Kenapa kok judi juga dihindari? Pertengkaran juga dihindari? Pasti itu membawa dampak yang buruk atau banyak madharatnya daripada maslahahnya. Maka dari itu perlu dihindari apa yang namanya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah. Menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Itu yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah dengan benar, mengidentifikasi contoh judi dengan benar, mengidentifikasi contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik anak-anakku, marilah kita memulai. Apa sih yang namanya minuman keras, judi, dan juga pertengkaran? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan minuman keras, dengan judi, dan juga dengan pertengkaran. Kita melihat di media sosial, di televisi, di koran, dimanapun terkait dengan minuman keras pasti adalah dampaknya sangat buruk. Maka dari itu ketahuilah bahwasanya Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat, dan Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madharat. Madharat itu keburukan. Maka dari itu berarti ketika Allah melarang dan mengharamkan sesuatu itu, berarti itu demi kebaikan, demi kesehatan daripada hambanya, yaitu manusia. Maka dari itu tidak usah
diragukan lagi. Apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai kalian menyentuhnya. Pasti dampaknya sangat buruk sekali. Sebaliknya, ketika kalian diperintahkan untuk memakan atau makanan yang dihalalkan, berarti itu mendatangkan manfaat. Selanjutnya, kenapa kok kita sampai diharamkan dalam meminum minuman khamr atau minuman keras atau sejenisnya, atau juga pertengkaran judi? Ini dasarnya. Di Al-Quran disebutkan, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nanti ada tugas untuk kalian untuk membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Direkam, divideokan, dan dikirimkan ke Pak Lili. Oke, ini dibaca dengan artinya, terus nanti direkam dan dikirimkan ke Pak Lili. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras atau khamr, wal maisiru berjudi, wal ansabu, wal azlamu mengundi nasib berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan adalah termasuk perbuatan daripada syaitan. Berarti sama halnya yang ketika meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, sama halnya dia disifati seperti halnya setan. Karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah perbuatan syaitan. Maka dari itu, fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapatkan keberuntungan. Janji Allah ini, barang siapa yang mau menjauhi khamr, maisir, ansab, azlam, itu akan mendapatkan keberuntungan. Itu janji Allah. Khamr. Apa itu sih khamr? Khamr adalah segala bentuk minuman dan atau sejenisnya yang memabukkan. Khamr itu tidak hanya minuman, tetapi bentuknya apapun yang sifatnya membuat orang yang mengonsumsinya menjadi dalam kondisi mabuk. Meminum atau mengkonsumsi khamr hukumnya haram. Jelas itu. Di Al-Quran tadi sudah disebutkan. Rasulullah bersabda, An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah berkata, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Nah, ini dasarnya. Kenapa kita diharamkan meminum khamr? Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini dari hadis, kalau tadi dari Al-Quran ini tadi.
Nah, ini. Atau bisa kalian lihat di halaman 25 di buku paket kalian, itu adalah hadis Rasulullah yang melarang diharamkannya khamr. Jelas ya? Untuk dalilnya, untuk dasarnya, berarti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Quran surah Al-Maidah ayat Quran surah Al-Maidah ayat berapa tadi? 90. Diingat-ingat 90 dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Selanjutnya, kenapa khamr sampai dilarang oleh Allah? 1. Karena khamr berdampak buruk terhadap diri manusia. Dampak buruknya apa saja? 1. Cidera. Orang yang meminum khamr atau dalam kondisi mabuk, ketika dalam kondisi berkendara, akan mengalami yang namanya kecelakaan atau cedera. Contoh lainnya apa? Banyak sekali. Ketika kalian mabuk, melihat orang yang mungkin lagi apa, misalnya kamu ingin mencoba untuk bertengkar, memicu emosionalnya mereka. Nih, salah satu contoh akibat adanya seseorang ini meminum minuman keras. Akhirnya apa? Cedera, bahkan sampai ini meninggal dunia. Maka dari itu jangan sampai diminum. Yang kedua, dapat menimbulkan kekerasan. Kalian pasti pernah dengar pemabuk atau peminum khamr melakukan kekerasan kepada orang lain karena kondisi tidak stabil, kondisi tidak normal, sehingga dia terbawa emosi dan akhirnya melakukan kekerasan. Buktinya juga banyak. Kenapa sampai melakukan kekerasan? Karena peminum khamr itu hilang akalnya, tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat yang positif, pasti dibawa ke arah setan. Karena apa? Karena meminum khamr sama halnya dengan sifatnya setan. Yang ketiga, keracunan khamr. Nah, ini contoh oplosan. Dengan meminum khamr, salah satu akibatnya adalah keracunan. Meninggal karena keracunan miras oplosan. Na'udzubillah. Kita orang Islam meninggal dengan cara akibat meminum khamr. Itu berarti kita meninggalnya dengan kondisi su'ul khotimah. Padahal kita berkehendak ketika meninggal nanti adalah husnul khotimah. Jangan sampai gara-gara minuman keras kalian meninggalnya nanti su'ul khotimah atau meninggal dalam kondisi yang jelek seperti ini. Na'udzubillah. Semoga kita semua, anak-anakku semua tidak berada besok di matinya dalam kondisi husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. 4. Gangguan kesehatan. Khamr berdampak juga bagi kesehatan manusia. Bagi peminum khamr akan menimbulkan 1. Penyakit hati, jantung, kanker, serta bagi perempuan ketika hamil bisa mengalami keguguran. Itu dampak dari khamr bagi kesehatan tubuh. Kalau bagi mental tadi bisa kecelakaan. Dari mental tadi bisa menyerupai sulit mengendalikan emosi sehingga berbuat kekerasan. Nah, ini jangan sampai wanita
Itu sangat berbahaya terhadap bayinya ketika hamil. Selanjutnya yang kelima adalah gangguan kecemasan atau depresi. Ini salah satu bentuk daripada akibat meminum minuman khamr atau memakan jenis khamr. Depresi bisa diakibatkan karena adanya minuman khamr atau minuman keras. Depresi selalu merasa dirinya bersalah sehingga berdampak pada perkembangan pola pikir manusia. Depresi itu perkembangannya mengalami pengurangan, akhirnya dia sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit tidak berani, dan akhirnya dipikir terus, akhirnya stres nanti bisa. Depresi itu salah satu pemicu terjadinya orang stres atau bahkan gila. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetapi sebelum pertemuan kita berakhir, ada tugas untuk kalian, disimak baik-baik. Jangan sampai tidak tahu Pak kalau ada tugas. Tugas evaluasi untuk kalian di bab ini. Tugasnya ada 2. 1, tugas keterampilan, membaca ayat 90 dari Quran Surah Al-Ma'idah serta artinya. Caranya, direkam bacaan kamu, kemudian dikirimkan ke GCR atau WA-nya Pak Lili. Itu tugas keterampilan. Yang kedua, tugas pengetahuan adalah silakan kalian menulis hadis tentang diharamkannya miras yang diriwayatkan oleh Muslim tadi loh. Kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tuh. Kemudian setelah menulis, kemudian kamu boleh mencari atau membuat sendiri gambar atau poster atau artikel yang berkenaan dengan bahaya minuman keras. Seperti di buku paket itu ada di halaman 22, di halaman 23, di halaman 25 itu ada gambar-gambar. Itulah yang dimaksud Pak Lili. Boleh kamu membuat sendiri, menggambar sendiri, boleh dapat dari koran, boleh dapat dari majalah, boleh cari dari internet. Kemudian kalau dari internet di print out, kalau dari koran majalah digunting, dipotong, dan kemudian ditempelkan di kertas HVS, terus dikumpulkan ke sekolah. Tulisan hadis dan poster harus di kertas yang berbeda. Jangan sampai tulisan hadis dijadikan satu di satu kertas. Perhatian, tugas perekaman ini dikirim di GCR, tulisan sabda Nabi dan poster dikumpulkan ke sekolah. Pak Lili beri waktu terakhir mengumpulkan 10 hari sejak diberikannya tugas ini. Sangat longgar itu. Kalau lebih cepat malah lebih baik. Jelas ya? Waktu terakhir mengumpulkan 10 hari sejak diberikannya tugas ini. Itu saja yang bisa Pak Lili sampaikan. Apabila masih belum paham, bisa ditanyakan ke Pak Lili. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca sholawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.